Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi fungsi produksi. Jadi nanti yang kita pelajari yang pertama ada yang disebut dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang kedua adalah fungsi produksi transdental. Yang ketiga adalah fungsi produksi dengan elastisitas substitusi konstan atau CHES ya. Jadi di sini dari ketiga fungsi produksi ini biasanya yang paling banyak digunakan dan paling mudah digunakan oleh peneliti ya, itu biasanya menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Walaupun fungsi produksi Cobb-Douglas ini sebenarnya jenisnya sama ya. Artinya apa? Artinya konsepnya tetap Cobb-Douglas, tapi biasanya dia ada penambahan persamaan dalam fungsi produksi Cobb-Douglasnya. Fungsi produksi Cobb-Douglas sendiri itu adalah fungsi produksi yang pertama kali disampaikan oleh Charles ya pada tahun 26 ya, yang menggambarkan suatu pola hubungan multiplikatif ya antara faktor produksi tenaga kerja dan modal ya, yang anggapannya memiliki syarat-syarat homogen derajat 1. Artinya elastisitas produksinya itu sama dengan 1. Ya, makanya dalam fungsi produksi Cobb-Douglas ini biasanya kita menggunakan konsep dari kurva produksi neoklasik. Bentuk asli fungsi produksi Cobb-Douglas itu dipublikasikan pertama kali tahun 28 ya, yang disebut juga sebagai fungsi produksi eksponensial. Karakteristik fungsi produksi Cobb-Douglas yang pertama dia homogen derajat 1 terhadap inputnya. Artinya ketika kita jumlahkan pangkat dari fungsi produksi Cobb-Douglas itu harus sama dengan 1 ya syaratnya. Kemudian fungsi produksi memiliki penerimaan marginal yang semakin menurun baik terhadap modal maupun tenaga kerja ya. Makanya di sini dia menggunakan konsep kurva produksi neoklasik. Kalau kalian lihat ya kurva dari produk marginal ya, kurva dari produk total itu kurvanya awalnya naik ketika dia sudah maksimum dia lama-lama akan turun ya. Baik sisi kiri maupun sisi kanan dari fungsi produksi Cobb-Douglas di atas dapat diestimasi dengan cepat dan sederhana. Nah, biasanya penggunaan dari fungsi Cobb-Douglas ini yang paling sederhana dan paling mudah diaplikasikan di penelitian. Alasan pokok mengapa fungsi produksi Cobb-Douglas ini lebih banyak dipakai ya. Yang pertama adalah penyelesaian fungsi produksi Cobb-Douglas ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi produksi lain ya. Baik itu transdental maupun CHES ya. Fungsi produksi elastisitas ya. Kemudian hasil penggunaan garis melalui fungsi produksi Cobb-Douglas itu akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga menggunakan menunjukkan elastisitasnya. Sehingga bisa kita lihat ketika kita menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas kemudian kita regresikan, kita olah data ya. Di sini adalah hasil dari koefisien regresinya itu bisa menggambarkan nilai elastisitasnya ya. Nah, besaran elastisitas tersebut sekaligus menunjukkan tingkat besarnya return to scale atau skala ekonominya ya. Fungsi produksi Cobb-Douglas umumnya ya Y sama dengan AX pangkat B1 X2 pangkat B2 ya, di mana B1 dan B2 itu adalah biasanya koefisien regresi ya. Fungsi produksi Cobb-Douglas dapat dikembangkan untuk mengakomodasi beberapa jenis input ya. Jadi dia bisa inputnya itu lebih dari 1 ya. Nah, kemudian biasanya untuk memudahkan dalam perhitungan dalam olah data ya, fungsi produksi Cobb-Douglas itu kita ubah dalam bentuk linier ya untuk menghasilkan hasil yang lebih baik ya. Bisa menggunakan len ataupun bisa menggunakan log ya biasanya. Syarat dari fungsi produksi Cobb-Douglas yang harus dipenuhi itu yang pertama tidak ada nilai pengamatan yang bernilai 0. Jadi ketika kita wawancara kemudian ada petani responden pertama tidak menggunakan pupuk urea, responden 2 menggunakan pupuk urea, maka responden pertama itu nilainya tidak boleh 0. Dan biasanya kita ganti dengan nilai yang mendekati 0, 0,0001 gitu. Jadi artinya dia tidak boleh memiliki nilai 0 ya dalam data yang akan digunakan dalam olah data menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas.
Dalam fungsi produksi ya perlu diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan teknologi. Artinya teknologi yang digunakan petani itu adalah sama. Ya, kita tidak memperhitungkan petani A dia menggunakan traktor, petani B hanya mencangkul, tidak. Jadi kita asumsinya bahwa petani itu sama-sama melakukan proses pengolahan tanah apapun teknologi yang digunakan. Jadi teknologi yang digunakan itu disamaratakan. Kemudian tiap variabel X adalah perfect competition ya, artinya adalah artinya bahwa di sini pasar yang berada petani itu berada pada pasar persaingan yang sempurna ya, bukan pasar monopoli, oligopoli atau yang lainnya. Perbedaan lokasi seperti iklan adalah tercakup pada faktor kesalahan ya. Jadi nanti biasanya dia masuk pada faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh petani. Kemudian isokuan fungsi produksi jenis Cobb Douglas ya. Ini adalah bentuk isokuannya ya, di mana NPP X1 ya DY per DE X1 itu adalah diperoleh dari fungsi produksinya ya. Ini biasanya adalah rumus bakunya, tapi sebenarnya adalah akan lebih mudah kita peroleh ketika kita sudah memperoleh hasil dari olah data regresinya ya. Kemudian Cobb Douglas, dari fungsi produksi Cobb Douglas kita juga bisa mengetahui skala ekonominya ya. Yang pertama adalah bisa kita lihat, ini adalah contoh fungsi produksi secara umumnya ya. Nah, ketika koefisien regresinya kita jumlahkan ya, ini if A plus B sama dengan 1 ya. Berarti ketika dia koefisien regresinya dijumlahkan dia sama dengan 1, berarti berada pada skala ekonomi constant return to scale. Kalau penjumlahan dari koefisien regresinya itu lebih dari 1, dia berada pada skala increasing return to scale. Dan kalau misalnya penjumlahan koefisien regresinya kurang dari 1 ya, dia masuk ke dalam skala decreasing return to scale ya. Kemudian fungsi produksi transdental ya, ini biasanya jarang digunakan ya. Kalaupun digunakan biasanya sudah untuk peneliti tingkat S2 atau S3 ya, yang bidang ilmunya ataupun penelitiannya sudah jauh ke depan ya. Dikembangkan tahun 57 oleh Halter ya, yang munculnya dari produksi transdental itu karena untuk menyempurnakan adanya keterbatasan dari fungsi produksi Cobb Douglas. Ya, misalnya keterbatasan karena sifat elastisitas produksi yang tetap. Ya, karena sifat dari Cobb Douglas itu dia penjumlahan dari elastisitasnya dia sama dengan 1 ya. Walaupun pada kenyataannya pada saat perhitungan dia tidak selalu sama dengan 1 ya. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Jadi dia sudah menggunakan konsep produksi rata-rata maksimum atau produksi marginalnya, sudah melihat kedua kurva ini. Tapi kalau Cobb Douglas itu biasanya yang kita lihat hanya produksi totalnya ya. Kemudian fungsi produksi dengan elastisitas substitusi konstan atau CHES ya. Ini adalah prinsip fungsi produksi CHES ini pertama kali dikembangkan oleh 4 ekonom, Kenneth, Hollis, ya Robert ya tahun 1961. Ya, mempunyai 2 karakteristik utama di mana elastisitas substitusi kedua faktor produksi yang dapat merupakan bilangan positif antara 0 sampai dengan tak hingga. Jadi kalau biasanya kalau Cobb Douglas itu ada hanya antara bilangan positifnya saja, kalau ini adalah 0 sampai dengan tak hingga ya. Fungsi produksi yang kedua, untuk suatu rentan waktu tertentu, elastisitas substitusi bernilai sama pada tidak sepanjang kurva isokuan ya. Jadi di sini adalah antara titik-titik isokuan itu bisa jadi nilai elastisitasnya dia berbeda ya. Fungsi produksi CHES menjelaskan bagaimana input dikombinasi untuk menghasilkan produksi ya. Kemudian elastisitas substitusi itu ukuran bagaimana perusahaan dengan mudah mensubstitusikan satu input dengan input lainnya untuk menjaga produksi pada level yang sama ya. Kemudian bila pada fungsi produksi Cobb Douglas diasumsikan elastisitas dari inputnya itu sama dengan 1,
ya, maka dalam fungsi produksi CHES ini mengizinkan elastisitasnya menjadi konstan tetapi tidak sama dengan 1, ya. Kemudian kurva pertumbuhan fungsi produksi CHES ini merupakan contoh lain yang sesuai untuk model nonlinear, ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan fungsi produksi Cobb Douglas ya dalam penelitian. Misalnya ada penelitian tentang analisis efisiensi produksi dan pemasaran usaha tani ubi kayu di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Ya, tujuannya melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap produksi ubi kayu. Nah, dia menggunakan metode dari fungsi produksi Cobb Douglas ya, di mana ada beberapa faktor produksi yang digunakan. Nah, ini adalah hasil dari regresinya. Biasanya kalau Cobb Douglas kita menggunakan SPSS ya. Nah, hasil regresinya seperti ini. Oh, ternyata dari banyak faktor produksi yang digunakan ada 4 faktor produksi yang memang dia diambil ataupun dari 4 faktor produksi ini dia yang menghasilkan hasil yang cukup baik ya, yaitu ada luas lahan, pupuk urea, SP18 dan tenaga kerja. Kemudian kita ketahui koefisien. Nah, koefisien ini apa? Ini adalah koefisien regresinya yang nanti bisa menunjukkan besarnya elastisitas produksi dan bisa menunjukkan skala ekonominya ya. Standar error, hitung signifikan ini biasanya dipelajari ya, cara bacanya itu adalah di mata kuliah ekonometrika di semester berikutnya ya. Nah, ini yang pertama yang bisa kita interpretasikan ya, bentuk dari fungsi produksi Cobb Douglas ya. Itu fungsi produksinya kita tahu bahwa bentuk umumnya Y sama dengan AX1 pangkat B1 ya dikali X2 pangkat B2, itu adalah bentuk umumnya. Tapi biasanya ya hasil dari regresi itu kalau kita mau lihat bentuk fungsi produksinya biasanya kita ubah menjadi bentuk linear ya. Misalnya ya ln Y sama dengan ln A ditambah B, ini misalnya A plus ya, bukan ln A ya. B1 ln X1, B2 ln X2, dan B3 ln X3 sampai dengan seterusnya, sampai dengan berapa input yang dia gunakan ya. Sehingga berdasarkan tabel ya, bentuk dari fungsi produksinya itu adalah ln Y ya, dari fungsi umumnya bisa kita rubah. A itu adalah konstantanya, bisa dilihat nilai A-nya 7,33, konstanta variabel konstanta koefisiennya 7,336 ya. Kita tulis ditambah B1 ln X1 ya. B1 itu apa? Koefisien dari input X1. Lihat B1 ya. Koefisien dari input X1. Berarti kita lihat X1 tadi luas lahan ya, koefisiennya berapa? 0,338 ya, sehingga 0,338 ln X1 ya, sampai dengan seterusnya. Nah, inilah bentuk dari fungsi produksi Cobb Douglas-nya. Kemudian yang kedua, kita bisa menginterpretasikan masing-masing dari faktor produksinya. Misalnya tadi luas lahan. Luas lahan, dia faktor produksi luas lahan berpengaruh nyata secara positif. Kenapa dia lihat positif? Bisa kita lihat di tabel, nilainya adalah 0,338, dia positif ya. Nah, di sini bisa kita lihat secara positif dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari mana dilihatnya? Di bawah tabel. Dia pangkatnya C. C itu adalah kepercayaannya 95%. Makanya di sini adalah 90%. Dengan nilai koefisien elastisitas ya 0,338. Artinya hal ini berarti setiap pertambahan luas lahan sebesar 1% akan meningkatkan produksi ubi kayu sebesar 0,338% sampai dengan seterusnya. Jadi yang kita baca itu nanti adalah koefisien regresinya ya. Kalau dia positif berarti penambahan 1% bisa meningkatkan berapa persen nilai dari koefisien regresinya. Kemudian yang ketiga, menentukan besarnya elastisitas produksi ya dan skala ekonomi ya. Jadi keunggulan dari fungsi produksi Cobb Douglas ini adalah nilai dari koefisien regresinya itu bisa menunjukkan besarnya elastisitas produksi dan skala ekonomi usaha taninya. Nah, dilihat dari mana? Kalau dari tabel hasil regresinya bisa kita lihat ada luas lahan, pupuk urea, SP18
tenaga kerja. Ini kan ada masing-masing ada koefisiennya. Nah, dari 0,338 sampai 0,21 kita jumlahkan koefisiennya ya, tanpa menjumlahkan konstantanya ya. Sehingga diperolehlah nilainya adalah 1,015 ya. Besarnya elastisitas produksi yaitu sebesar 1,015 ya, menunjukkan bahwa elastisitas produksinya berarti lebih dari 1 ya. Sehingga usaha tani itu berada pada daerah 1. Kalau dilihat di kurva kan bisa kalian lihat daerah 1 itu elastisitas produksinya lebih dari 1, ya daerah 2 itu elastisitas produksinya lebih dari 0 kurang dari 1, dan daerah 3 itu biasanya elastisitas produksinya kurang dari 1 ya. Bisa dibuka lagi kurva produksinya. Kemudian besarnya elastisitas produksi tersebut ya sekaligus menunjukkan tingkatnya besarnya return to skill atau skalanya ya. Jadi bisa dilihat kalau dalam teori ya tadi teorinya penjumlahan itu dilihat apakah dia lebih dari 1, sama dengan 1, atau kurang dari 1. Kalau kita jumlahkan tadi ternyata nilai penjumlahan koefisiennya adalah 1,015, berarti dia lebih dari 1. Maka skala ekonominya itu berada pada increasing return to skill ya. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.